Halo guys, salam sehat. Kembali lagi bersama saya dengan Freddy Situmorang pada pembelajaran matematika di kelas 10. Pada saat ini kita akan membahas aturan sinus pada trigonometri. Selamat mengikuti. Materi kita pada saat ini masih trigonometri. Trigonometri yang akan kita bahas adalah aturan sinus. Tujuan kita mempelajari aturan sinus ini, kita mau menentukan panjang sisi sebuah segitiga dan sudut daripada sebuah segitiga. Kita pandang sebuah segitiga ABC dengan sudut alfa, sudut beta, dan sudut gamma. Panjang sisi BC sepanjang A, panjang sisi ACB, panjang sisi AB sepanjang C. Dari titik C kita tarik garis CD, garis tinggi ABCD dengan siku-siku di D. Kita pandang sebuah segitiga BDC, segitiga BDC siku-siku di D. Dari segitiga BDC ini kita bisa hitung sinus beta. Sin beta CD dibagi dengan BC. BC-nya itu sepanjang A, maka sin beta sama dengan CD per A. CD sama dengan A sin beta. Kita pandang satu lagi segitiga ADC dengan siku-siku di D. Dari segitiga ADC, kita bisa hitung sin alfa sama dengan CD per AC. Sin alfa, CD per AC-nya sebesar B per B. CD-nya sama dengan B sin alfa. Dari kedua segitiga BDC dan segitiga ADC, bahwa CD-nya ini sama dengan CD ini. Sedemikian sehingga A sin beta sama dengan B sin alfa. Maka dari persamaan ini bisa kita buat suatu perbandingan A per sin alfa sama dengan B per sin beta. Dengan cara yang sama, maka bisa kita dapatkan perbandingan A sin alfa sama dengan B sin beta sama dengan C sin gamma. Inilah yang namanya dengan aturan sinus. Kita ambil contoh ya. Contoh yang pertama, diketahui segitiga ABC bahwa panjang BC 12 cm, sudut B-nya 45 dan sudut A-nya 60. Tentukan panjang sisi AC. Kalau kita mau menentukan panjang sisi atau sudut pada segitiga, biasakan kita gambar segitiganya. Gambar segitiga ABC. Panjang sisi BC-nya 12, sudut B-nya 45, sudut A-nya 60. Tentukan panjang sisi AC, ini yang ditanya. Kalau kita lihat yang diketahui ini sudut dan sisinya saling berhadapan. Berarti ada dua pasang. Dua sudut, dua sisi saling berhadap-hadapan. Karena ada dua sudut, ada dua sisi yang saling berhadap-hadapan, maka kita akan pakai aturan sinus. Apa itu aturan sinus? BC per di depannya A sinus A sama dengan AC di depannya B sinus B. BC-nya ada? Ada. 12 sinus 60 sama dengan AC-nya AC per sinus 45. 12 ini kan sudah sudut istimewa. 12 sinus 60 setengah akar 3. AC-nya setengah akar 2. Lalu kita kali silang. Ini kita kali sini. Setengah akar 3 kali AC sama dengan 12 kali setengah akar 2. Ada yang bisa dimatikan? Kita matikan setengahnya. Maka didapat akar 3 AC sama dengan 12 akar 2. Sehingga AC-nya sama dengan 12 akar 2 dibagi dengan akar 3. Kita rasionalkan. Ini kan sudah kita pelajari. 12 akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. 12 dibagi 3, 4. Akar
6 cm. Nah, kan nggak susah. Jadi panjang AC-nya ini 4/6. Contoh yang kedua ya. Diketahui segitiga BC bahwa panjang AC-nya 10 cm. Sudut ABC-nya 45 dan sudut BAC-nya 30. Tentukan panjang sisi BC. Kita jawab. Biasakan menggambar segitiganya supaya gampang nanti kita mau menyelesaikannya. ABC. AC-nya 10. Sudut ABC artinya sudut B. 45. Sudut BAC berarti sudut A. 30. Yang ditentukan BC-nya. Ini. Jadi, kalau kita lihat 30 ini berhadapan dengan BC. Yang 10 ini berhadapan dengan sudut B. Maka untuk menyelesaikan ini, yang saling-saling berhadapan itu, BC-nya di depannya adalah si A, sin A. Si AC itu di depannya siapa? Si B, sin B. Jadi C dengan AB nggak dipakai, nggak perlu. Yang mana yang diketahui itu aja kita pakai. BC-nya ditanya, sin A-nya sinus 30. AC-nya 10, sin B-nya sinus 45. BC sinus 30 berapa? Setengah. 10 sinus 45, setengah akar 2. Kita kali silang. BC kali setengah akar 2 itu sama dengan setengah kali 10. Matikan setengahnya, maka akar 2 BC sama dengan 10. BC-nya 10 per akar 2. Kita harus dirasionalkan. Maka BC-nya 10 akar 2 dibagi dengan 2. 5 akar 2 cm. Nggak susah. Contoh yang ketiga. Pada segitiga PQR, panjang sisi PR S cm, sisi QR P cm, dan sisi PQ Q cm. Serta P tambah Q-nya 6. Jika sudut P-nya 30 dan sudut Q-nya 60, tentukan panjang sisi PQ. Kita jawab. Segitiga PQR. PR-nya S, QR-nya P, PQ-nya Q. Lalu sudut P-nya 30, ini 30, sudut Q-nya 60. 60. Tentukan sisi PQ. Berarti yang ditanya adalah, di sini yang ditanya adalah Q-nya. Baru kita lihat. Ini yang ditanya. Sudutnya ini diketahui atau enggak? Secara soal tidak diketahui, tapi dari gambar ini, maka sudut R bisa kita hitung. Dari mana itu? Sebuah segitiga ABC, bahwasanya sudutnya ini, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya 180. Itu umum. Berarti dari sini, sudut B ditambah sudut Q ditambah sudut R harus 180. Sudut B-nya berapa? 30. Sudut Q-nya 60. Sudut R-nya tidak diketahui 180. Sudut R-nya 180 dikurang 90 sama dengan 90. Maka otomatis bisa kita tuliskan di sini 90. Sehingga lihat yang berpandang-pandangan. Nih hadap-hadapan dengan ini dengan ini juga dengan ini. Berarti tiga-tiganya boleh. Lalu yang mana kita pakai? Kita butuh dua saja. PQ. Berarti intinya ini. Maka PQ per sinus R. Di depannya R. Dan apakah boleh S kita pakai? Boleh P? Boleh. Kita lihat. P tambah Q. Berarti S-nya nggak perlu. P-nya saja kita pakai. P QR per sinus P. PQ-nya ada? Q. Sinus R. R-nya 90. QR-nya P. Sinus P. P-nya mana? 30. Q per sinus 90, 1. P per setengah. Kali silang. P sama dengan setengah Q. Katanya P tambah Q-nya 6. P tambah Q sama dengan 6. P-nya setengah. Q ditambah Q sama dengan 6. Setengah Q ditambah Q itu sama dengan 3 per 2 Q. Sama dengan 6. Maka Q-nya sama dengan 6 dikali 2 per 3. Hasilnya berapa? 12 dibagi 3, 4 cm. Yang ditanya panjang PQ. Ini soal SBMPTN. Contoh yang keempat. Diketahui segitiga PQR dengan PQ-nya 5 cm, PR-nya 5 per 2 akar 6 cm, sudut Q-nya 120. Tentukan besar sudut R. Kita jawab. Katanya segitiga
PQR. PQ-nya 5, PR-nya 5/2 akar 6, sudut Q-nya 120. Tentukan besar sudut R. Kita lihat, ini saling berhadapan. Ini saling berhadapan. Maka PR di depan PR sinus Q. PQ di depan PQ sinus R. PR-nya ada 5/2 akar 6 per sinus Q-nya 120. PQ-nya 5 per sinus R. R-nya tidak ada. Kali silang. Lalu 5/2 akar 6 sinus R sama dengan 5 kali sinus 120. Sinus 120 kita pakai relasi. Sinus 180 dikurang 60. Pakai relasi 180, sinusnya tetap. Sinus 60. 120 ini kuadran yang kedua. Nilai sinus positif. Maka setengah akar 3. 5/2 akar 6 sinus R sama dengan 5 kali setengah akar 3. Sehingga sinus R sama dengan 5 kali setengah akar 3 dibagi dengan 5/2 akar 6. Kita matikan apa yang bisa dimatikan. Ini 5-nya mati ke sini. Setengahnya mati ke sini. Maka didapat sin R sama dengan akar 3 per akar 6. Bagikan 1 per akar 2. Atau sama dengan setengah akar 2. Sinus R-nya setengah akar 2. Maka R-nya berapa? Sinus berapakah setengah akar 2? 45. Kan nggak susah. Kita sudah membahas materi aturan sinus. Sekarang ada soal latihan. Supaya matematika itu semakin kita pahami, kita harus banyak mengerjakan soal latihan. Ada 5 soal latihan di sini. Kita pelajari, kita ulang, kita bahas supaya kita semakin mengerti aturan sinus tersebut. Demikian materi kita untuk aturan sinus. Semoga bermanfaat.